Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tepatnya di malam Kamis, saya pribadi Kecung Bagus Arya Anom akan membedah sejarah antara legenda dan fakta Syekh Siti Jenar yang berkata-kata ini tidak lain kecuali Syekh Siti Jenar. Hidup itu baka, dunia dan akhirat sama, orang sesama hidupnya pun sebenarnya sama dengan Siti Jenar. Semuanya itu sama. Sunan Giri berkata, jika itu mau ajarkan secara langsung kepada masyarakat, kita yang masih awam, maka mereka bisa jadi salah paham. Masjid akan menjadi kosong karena mereka tidak menghiraukan syariat, tidak mau menyembah Allah lagi. Penuhilah syariatnya. Syekh Siti Jenar menjawab dengan tersenyum, Tuanku, kalau hidup itu hanya dipergunakan untuk sembahyang, itu berarti habis dipakai untuk bersopan santun saja. Ibadah tidak menjadi kuat. Itu ilmunya orang bodoh dan kafir. Kalau orang itu betul-betul menerima, pada hakikatnya ia adalah persatuan Kaula Gusti, hanya hendak menjadi Allah, dapat semau-maunya. Tak ada Allah sembayang, tak ada Allah makan dan tidur, tapi ia menghidupi dunia. Syekh Maulana Maghribi menyaut, kalau kamu benar-benar Allah dan kamu sudah percaya kepada syariat Nabi, tentu kamu rela untuk mati. Tuan Allah Siti Jenar, tak ada gunanya di dunia hanya akan mengosongkan masjid. Lebih baik kau pulang surga sebelum melanjutkan babar kisah antara legenda dan fakta Syekh Siti Jenar yang saya ucapkan, yang saya babarkan buat sedulur. Jangan lupa untuk klik, komen, share, dan subscribe-nya. supaya sedulur mengetahui
tentang video-video yang kami persembahkan buat Anda. Jangan lupa komen, ikuti, gabung, dan bagikan kepada sedulur yang belum mengetahui. Kita lanjut. Siti Jenar dengan tersenyum berkata, "Saya tidak berpegang kepada kepercayaan dunia dan akhirat. Saya miliki karena apa saja yang kasar dan yang halus adalah milik saya. Semua itu pada hakikatnya adalah saya, tidak lain. Sudahlah, selama tinggal wali-wali semua, saya akan kembali ke istikayat." Siti Jenar naik ke angkasa. Sayup-sayup kelihatan melihat dari pintu surga rahmatullah. Tampak bercahaya, cahaya seperti matahari. Tunggang gunung. Semua yang melihat sangat takjub. Sunan Giri memberi salam kepada yang pergi dan mendapat jawaban pula. Sunan Giri berkata lagi, "Saya mohon peninggalan untuk bukti pada hari yang akan datang." Siti Jenar, "Terimalah baju saya ini. Jangan kecewa sesudah saya pergi." Baju dilemparkan dari pintu dan menjadi orang yang berdiri bersilang tangan seperti orang bersembayang. Rupanya persis seperti Siti Jenar, tapi tak berkata-kata. Sunan Giri berkata kepada Sunan Palembang, "Siti Jenar telah mengatakan sanggup kembali ke surga dengan badan jasmaninya. Sekarang badan jasmaninya itu dikembalikan. Baiklah, itu dihukum mati dan dibakar dalam api." Syekh Maulana Maghribi bertindak, menarik pedangnya sambil berkata, "Melihatlah ke angkasa dan tunduklah ke bumi ucapan doamu." Lalu Siti Jenar ditikamnya dengan pedang, tapi tidaklah mempan, walaupun ditikam sampai berkali-kali. Syekh Maulana Maghribi berkata dengan penasaran, "Siti Jenar, kamu berkata rela mati, tapi ketika ditikam tidak mempan. Bukankah itu bohong?" Tubuhnya penuh luka tapi tetap berdiri. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Itu luka orang jahat. Mengapa luka
tapi tidak berdarah. Dari luka-luka di tubuh Siti Jenar seketika mengeluarkan darah merah. Syekh Maulana Maghribi berkata, itu luka orang biasa, bukan Kaula Gusti, karena darah yang keluar berwarna merah. Darah merah keluar berhenti, darah putih ganti mengalir. Syekh Maulana Maghribi berkata, ini seperti kematian pohon kayu, keluar getah dari lukanya. Sebenarnya kalau insan kamil betul, tentu dapat masuk surga dengan badan jasmaninya. Berarti Kaula Gusti tak terpisah. Dalam sekejap mata, tubuh Siti Jenar hilang secara gaib. Syekh Maulana Maghribi lalu membuat muslihat. Diambilnya seekor anjing putih dari Kudus, lalu ditikam lehernya, bangkainya dibungkus dengan kain putih, kepalanya diberi sorban, kemudian dipertontonkan kepada khalayak ramai dan diumumkan bahwa Syekh Siti Jenar telah meninggalkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapat hukuman mati dan berubah menjadi anjing. Kabar itu segera terdengar ke seluruh daerah. Tersebutlah ada salah satu orang murid Siti Jenar yang bernama Lontang Asmbara. Ia seorang pengembala kambing. Ia juga mendengar berita kematian gurunya. Maka ia datang ke hadapan para wali, lalu berkata, saya dengar tuan-tuan telah membunuh guru saya, Syekh Siti Jenar. Kalau hal itu benar, baiklah, saya dibunuh juga, sebab saya ini Allah juga. Allah yang mengembalakan kambing. Syekh Maulana Maghribi segera saja menarik pedangnya dan ditikamnya Lontang Asmara. Lehernya putus, tubuhnya jatuh ke bumi. Tapi seketika tubuhnya hilang lenyap secara gaib. Semua orang yang melihatnya merasa takjub, bukan main. Beberapa hari kemudian, anjing pengganti Siti Jenar dibakar. Setelah api padam, terdengar suara, hai para wali, kamu itu pendeta yang berbuat salah terhadap sesama hidup. Kamu pendeta bersifat seperti telur putih di luar, kuning di dalam. Kamu hanya membuat
kesusahan di belakang hari. Saya akan membalas cucu dan cicitnya, yaitu pada zaman Mataram. Para wali akan rusak. Ingatlah, bila pada zaman Mataram itu ada raja yang suka bertapa, pada waktu itulah datangnya pembalasanku. Kalau kamu belum tahu siapa aku ini, dengarlah baik-baik. Saya ini anak seorang pendeta dari Gunung Serandil. Saya kena kutuk ayahku menjadi cacing dan dibuang ke Pulau Jawa. Sang pendeta, saya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali berupa menjadi manusia bernama Siti Jenar. Selamat tinggal. Demikianlah nukilah kisah Siti Jenar versi Babat Tanah Jawi Galuh Mataram. Terima kasih sudah menyimak dan menghayati dengan kisah yang saya babarkan antara legenda dan fakta Siti Jenar. Salam hangat, salam rahayu, salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga kita dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang deras tanpa batas. Amin amin ya robbal alamin. Hamdan wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.